أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita, masuk ke dalam pembahasan membasuh wajah. Ya, dalam masalah wudu. Yang 3 awal kita sudah. Sekarang masuk ke pembahasan membasuh wajah. Hukum membasuh wajah itu wajib. Ya. Karena Allah SWT mengatakan fasilu wujuhakum. Nah, definisi basuh wajah ini kita harus pahami dengan baik. Wajah secara syar'i dijelaskan oleh Al-Imam Qurtubi. Ya, wal wajhu fil lughah ma'khudun minal muwajahah. Ya, wajah itu secara bahasa diambil dari kata muwajahah. Artinya berhadapan, yang hadap-ngadep itu loh. Ya. Wa huwa adwun mustamilun ala a'dha'in wa lahu tulun wa ardun. Ya, anggota tubuh yang mencakup anggota-anggota yang memiliki panjang sama lebar. Nah, panjangnya sampai mana, lebarnya sampai mana. Fahadduhu fitul min ibtida'i sathil jabhati ila imtina'i lihyatan. Perhatikan, kalau bicara panjangnya dari mulai kening awal nih, kening yang pertama sampai ke penghabisannya jenggot. Ini disebut wajah. Berarti yang harus kena yang mana? Dari sini. Jelas yang dimaksud dengan kening ini, antum keningnya sampai mana? Yaudah sini, sampai ke bawah sini. Jelas? Oke. Sekarang lebarnya. Ya. Kemudian lebarnya minal udhun ilal udhun fil ard, dari telinga ke telinga. Ini yang disebut dengan wajah. Jadi kalau bilang wajah itu ini semuanya sampai atas ini. Jelas? Ya, ini yang harus dibasuh. Hukumnya wajib. Nah, sekarang Ustaz, kalau wajah bagaimana dengan sunnah menyala-nyala jenggot? Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan dari Ammar ibn Yasir, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya. Nanti ada hukum berkaitan dengan permasalahan ini. Wajib atau sunnah? Ya. Kemudian juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadha'a akhadha kaffa minal ma'i fa adkhalahu tahta hanakihi yukhallilu bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Nabi SAW kalau wudu itu ngambil air sepenuh telapak tangannya, kemudian memasukkan ke bawah mulutnya, itu apa? Sambil disela jenggot-jenggotnya. Paham ya? Nyela tuh dimasukin gini nih, namanya nyela.
dalam berwudu, ya. Kemudian sambil dikatakan demikianlah Allah memerintahkan aku. Nah, menyela jenggot ini ada dua hukum. Yang pertama, kalau jenggotnya tipis dan kulit wajahnya kelihatan pas di dagu, maka hukumnya wajib. Wajib. Kenapa? Karena masuk ke dalam posisi wajah. Tipis tuh. Antum kalau jenggotnya cuma kelihatan berapa helai, kan tipis tuh. Ada kan ya? Kelihatan kan sininya? Tipis tuh, kelihatan tipis-tipis nih, ya. Yang kelihatan sampai kelihatan kulitnya, hukumnya wajib nyela. Karena itu termasuk bagian dari apa? Wajah, sah. Ya. Kemudian kalau tebel sampai nggak kelihatan kulitnya, full rambut, ya, hukum menyela bagian ini adalah sunnah. Kenapa? Karena termasuk hukum bagian tubuh yang tersembunyi. Ya, paham di sini? Dan ini dijelaskan di dalam kitab Syarhul Mumti'. Kalau bagian luar jenggot, ya, yang termasuk wajah, maka hukumnya wajib dibasuh. Merupakan perpanjangan wajah, kelihatan kan? Tapi kalau yang tersembunyi sama rambut tadi, hukumnya sunnah. Tapi kalau sampai jenggot antum cuma tipis, apalagi yang berapa helai itu, ya, Ustaz, hukumnya kan sunnah, jangan dipukul rata. Orang kulitnya kelihatan, maka termasuk dari membasuh wajah itu sendiri. Ini kan harus membedakan masalah ini. Sampai sini paham? Sebelum kita pindah ke berikutnya, jelas? Jelas, oke. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Nanti ada khilaf di masalah sikunya. Ya. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, membasuh ujung jari berarti kan sampai, ya, ke siku ini. Ketika membasuh tadi, ya, ada beberapa pendapat. Membasuh ujung jari hingga ke siku, tangan kanan kemudian 3 kali, kemudian baru tangan kiri, ya, hingga siku membasahnya. Dari sini, ya, ketika membasuh tangan, telapak tangan tetap dibasuh lagi walaupun dibasuh di awal. Paham ya? Jadi telapak tangan tetap ikut. Namanya membasuh semua. Nanti bedakan antara ghusl sama masah. Nanti di poin yang berikutnya kita bisa tahu antara aturan ghusl sama al-mashu. Ini berbeda jauh. Karena sering seseorang wudhu gak sempurna, dalam posisi mereka menyamakan antara istilah mengusap sama mencuci. Ya ikhwah, istilah mencuci itu anggota badan yang harus dicuci harus kena air. Harus kena air. Kalau nggak kena, wudhu kita batal. Kalau diistilahkan al-ghusl, maka harus dialiri air. Paham ya? Jadi air diambil, kena di anggota tubuh yang dicuci tadi. Ini istilah al-ghusl. Ya, tapi kalau al-mashu berbeda. Yang penting basah kemudian ngusap, itu istilah mashu. Dan sedangkan tangan ini wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, tangan sampai ke siku. Ilal marafiq. Nah, di sini terdapat perbedaan pendapat apakah siku masuk ke dalam basuh tangan atau tidak. Karena mereka berbeda dengan kata-kata ini loh. Mereka berbeda di kata-kata ini. Kata-kata ilah. Ilah itu ada yang berpendapat masuk, ada yang berpendapat sampai aja, tapi nggak nyampe masuk. Ujung sikunya nggak nyampe. Ada yang berpendapat ujung sikunya nyampe masuk. Apakah termasuk atau tidak? Nah, ini khilaf. Ya. Dikatakan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Ibn Rushd.
ada dua sebab menjadikan perbedaan pendapat. Pemahaman mereka tentang masalah kata-kata ilah tadi. Ya, sampai ke. Ya. Dalam bahasa Arab, kata ilah artinya ada dua. Yang pertama akhir dari puncak. Ya, artinya ma'a, bersama. Berarti masuk enggak? Masuk. Yang kedua artinya al-yadu dalam bahasa Arab, ya bisa diartikan mutlak, yaitu apa? Pergelangan. Kemudian lengan sampai lengan atas. Berarti masuk enggak di sini siku? Yang kedua, memahami masalah pendapat ini, sikunya kalau istilahnya ma'a bersama maka dibasuh. Kalau istilahnya cuman tangan tok maka siku tidak termasuk. Jelas? Khilafnya di masalah ini. Gitu loh. Di sini pendapat yang kuat ada dua pendapat. Siku masuk ke dalam basuhan. Ini pendapatnya jumhur ulama. Kebanyakan ulama memasukkan siku ke dalam basuh tangan. Jumhur ulama. Di antaranya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Kemudian juga Hanabilah. Jumhur. Tapi ada yang berpendapat, di antaranya Ibn Daud, ya, Abu Bakar Ibn Daud dan juga Imam Zufar, menjelaskan bahwa siku nggak termasuk dalam tangan karena mereka memahami aliyat itu siku nggak masuk. Jelas secara mutlak. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, dan ini juga dikuatkan dengan hadis dari hadisnya Abu Hurairah, ya, di mana dari Nu'aim ibn Abdullah al-Mujmir, Ra'aitu Abu Hurairah yatawadda'u faghasala wajhahu fa asbagha al-wudu. Aku melihat Abu Hurairah, ya, berwudu, dia membasuh wajahnya sampai apa? Menyempurnakan wudunya. Thumma ghasala yadahu al-yumna hatta asra'a fil adud. Kemudian dia membasuh tangan kanannya sampai ke lengan atas. Kemudian apa? Thumma yadahul yusra hatta asra'a fil adud. Ya, kemudian membasuh tangan kirinya sampai ke lengan. Tahu lengannya? Lengan itu mana? Nah, berarti masuk nggak di sini? Masuk. Ya. Kemudian thumma masaha ra'sahu, ngusap. Dia enggak ngomong mencuci, ya. Mencucinya tangan. Kalau pas kepala apa? Mengusap. Nanti ada dua metode ngusap. Ya, Islam itu gampang luar biasa. Ustaz, kalau rambut saya tebal panjang gimana? Ya, ngusap acak-acakan gimana? Nanti ada penjelasannya. Islam itu mudahnya luar biasa. Makanya kalau orang tahu ilmu enak, enggak prakteknya. Kemudian ya ikhwah, thumma ghasala rijlahul yumna hatta asra'a fis saq. Ya, kemudian dia membasuh kaki kanannya sampai ke betis. Thumma ghasala rijlahul yusra hatta asra'a fis saq. Kemudian dia membasuh kaki kirinya sampai ke betis. Thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Beginilah aku melihat Rasulullah berwudu. Ya, jelas. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 246. Bukan termasuk sunnah. Menyela-nyela jari tangan hukumnya bukan sunnah, tapi baik, istihsan. Tahu nyela-nyela jari tangan? Jadi antum basuh itu sambil gini-gini nih. Ada yang mengatakan kan wudhu gini sambil gini ya. Nah, ini bukan sunnah sebenarnya, tapi baik. Supaya apa? Tujuannya air itu bisa nyampe ke dalamnya juga. Tujuannya sebenarnya itu sebenarnya. Karena tangan ini kalau basuh harus dilewatin air, harus kena air sebenarnya. Tapi tentunya supaya nggak mubadir, jangan kerannya dikencengin terus antum sikat. Ya, sering kan
keran dikencengi baru nyincing tangan lagi. La haula wala quwwata illa billah. Nah, antum tahu kalau orang-orang Timur Tengah tahu kayak gitu, mereka bisa teriak-teriak itu. Antum buang bensin di tengah jalan, mereka nggak ada yang teriak. Begitu antum buang air, ya akhi tabdir luar biasa. Karena air lebih mahal daripada bensin dulu. Nah, air 1 real cuma berapa antum dapat? 600 mili kan? 1 real bensin antum bisa dapat 2 liter. Nah, berarti lebih mahal mana? Lebih mahal air. Nah, karena makanya Rasulullah itu wudhunya cuma segini aja. Karena memang ya ikhwah, kalau wudhu kita bener, segini ini cukup banget. Serius, segini cukup, lebih malah. Cuman kita sukanya apa? Airnya dikencengin. Sebenarnya kata Rasulullah SAW, janganlah kalian berlebihan dalam memanfaatkan air walaupun tafin nahrin jain. Walaupun kau di sungai yang mengalir, sungainya di bawah kita ngalir, tetap airnya manfaatnya dikit-dikit, gitu loh. Itu istilahnya. Karena sering seseorang itu mentang-mentang banyak air sampai banjir, ya, manfaatinnya air juga nggak ukuran. Dengar air gerojokan tuh kayaknya seneng. Oh ini wudhu anak sah. Sah dari mana? Tabdir iya kena dosa. Ya. Kemudian yang kedua, menyela jari kaki itu, ya, dengan tangan kelingking ini termasuk apa? Istihsan, baik, ya, bukan dikatakan sebagai sunnah. Karena orang kadang menyela kan, itu baik. Para ulama mengatakan itu istihsan, supaya apa? Air nyampe ke jari-jarinya itu. Tujuannya di situ, bukan sunnah. Coba perhatikan perkataannya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Ya, disebutkan ya bahwa di dalam Zadul Ma'ad disebutkan di nukil ini di dalam Syarhul Mumti', ya, bahwa aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Beliau menggosokkan jari-jari kakinya dengan jari tangan kelingking. Riwayat ini kalau benar maka Rasulullah melakukannya hanya sekali. Faham? Kenapa? Karena sifat itu tidak diriwayatkan oleh para sahabat yang memperhatikan wudhu Nabi SAW. Jadi para sahabat itu nggak mengatakan masalah ini. Kalau ini benar riwayatnya, berarti waktu itu Rasulullah nggak terus-menerus melakukannya. Sesekali saja. Ya, karena di riwayatnya Abdullah ibn Zaid, Utsman bin Affan dan yang lainnya, mereka itu tidak meriwayatkan tentang menyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Paham di sini? Kalau airnya sudah kerasa untuk masuk ke dalam, ya sudah. Tapi kalau belum, untuk supaya berhati-hati antum sela, biar kena air. Jelas? Oke. Paham ya sampai di masalah ini? Ya. Berarti tangan sampai mana? Siku, lengan malah. Yang dilakukan sama Abu Hurairah. Sampai sini. Lengan-lengan yang sini ya. Bukan sampai atas sini enggak. Jelas ya. Kalau sampai sini kuat Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kayaknya overdosis. Jelas. Kemudian mengusap kepala dengan kedua telinga. Ya ikhwah, mengusap kepala hukumnya wajib. Kedua telinga sunnah. Saya jelasin ngusap kepala, caranya ngusap. Para ulama, pertama hukumnya dulu. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Majmu' disebutkan mengusap kepala hukumnya wajib berdasarkan Alkitab, Sunnah dan juga ijma' para ulama. Ya, caranya tergantung. Kita meletakkan kedua tangan yang sudah basah, bukan ngecembeng air, basah. Bedain ya, ngecembeng air itu namanya airnya ngumpul. Kalau basah sudah basah, ada airnya basah itu basah. Antum kena hujan, antum tarik basah kan, ada basah dan kayak gitu. Nah, yang basah ini kemana? Permulaan kepala. Ngusap sampai belakang, balik lagi ke depan. Saya ulangi lagi, ini permulaan kepala yang mana? Ini kan awal rambut nih loh. Ya, kecuali kalau yang botak, lain cerita. Tetap permulaannya di sini, nggak pindah ke botaknya, nggak ada rambutnya terus nggak ngusap, nggak, tetap sama.
ya, awal rambutnya sini, ya, kemudian tarik ke belakang, sudah, balikin lagi ke depan. Yang jadi susah kalau rambutnya tebal, langsung sisarannya buyar. Betul apa enggak ini? Ya, ada solusinya, bukan enggak ada. Saya jelasin satu-satu dulu. Dari Abdullah ibn Zaid, ketika ditanya sama seorang, ya, atas tatiu anturiani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Bisakah engkau memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah berwudu? Maka kemudian Abdullah ibn Zaid mengatakan na'am. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari ini, ya, 185. Kemudian fada'a bima'in, dia minta air. Ya, fa'afragha ala yadayhi faghasala marratain. Kemudian dia menuangkan air itu kepada kedua tangannya, kemudian basuh berapa kali? 2 kali. Ustaz katanya 3. Nanti di akhir penjelasan saya jelasin. 1 kali, 2 kali, 3 kali itu bagaimana. Kemudian thumma madmada wastanthara thalathan. Kumur-kumur sambil apa? Memasukkan air ke hidung dan ngeluarin 3 kali. Thumma ghasala wajhahu. Kita kemarin mat-mat sama istinthar kita tahu. Caranya gimana? Bisa digabungin, bisa dipisah. Ya kan? Oke. Kemudian membasuh wajah. Berapa kali? 3 kali. Thumma ghasala yadayhi marratain ilal marafiq. Kemudian membasuh kedua tangannya 2 kali sampai kemana? Siku. Ya. Paham ya? Oke. Terus kemudian thumma masaha ra'sahu biyadaihi fa'aqbala bihima wa adbara. Kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dengan cara apa? Bagian depan narik sampai ke tengkuk, kemudian balik lagi ke depan. Narik sampai ke tengkuk nih, tengkuk. Tengkuk ini belakang akhir rambut ini tengkuk namanya. Berarti dia tarik sampai mana? Tengkuk. Dari tengkuk balik lagi. Jelas? Kemudian apa? Thumma raddahuma ilal makani alladhi bada'a minhu thumma ghassala rijlaihi. Kemudian balik lagi ke tempat yang dia mulai. Nah, habis ke tengkuk, lanjut balik lagi sampai ke awal rambut ini tadi. Sudah? Itu caranya. Cara yang pertama. Kalau rambutnya pendek, nah bagi yang rambutnya panjang ada solusinya kan. Tebel-tebel nih rambutnya. Kalau yang tebel gimana Ustaz? Nah, yang kedua adalah ngusap semua kepalanya akan tetapi sesuai dengan arah rambutnya. Kalau rambutnya belak pinggir, ya ngikutin. Arah rambut antum kemana istilahnya? Paham ya? Pinggir ya sudah, antum usapnya gini. Nggak usah pakai ngapain apa? Nggak usah pakai balik lagi. Jelas di sini? Sesuai dengan arah rambut, yaitu ngusap nggak mengubah posisi rambut sama sekali. Ada solusi kan? Jadi ada 2 metode. Ini bagi yang rambutnya tebal. Tapi kalau rambutnya pendek, sudah rambut pendek ngikutin arah rambut lagi. Terjadi nggak ini? Nggak seharusnya. Harusnya apa? Total. Karena botak, kemudian gayanya punya rambut. Jadi, mau ikut yang lain. Tetap dalam posisi di depan ke belakang balik lagi. Ini awalnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ar-Rubai binti Muawwid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a indaha famasaha ra'sa kullah. Perhatikan, Rasulullah SAW pernah berwudu di sisi ini seorang wanita. Ya, diajarkan. Enggak keluar. Putus. Ya, coba perhatikan. Rasulullah SAW pernah wudhu di sisinya. Siapa ini? Sahabiah di depan perempuan. Kemudian apa? Tawadda'a indaha famasaha ra'sa kullah.
maka Rasulullah mengusap semua kepalanya. Ya, min qarni syar kullan nihayati. Dari ubun-ubun kepala bagian atas kemudian ke setiap sisi sampai kepala bagian rambut bawah. Ini loh ubun-ubunnya. Jadi ngikutin alur rambut. Paham di sini? Bagi yang rambutnya, berarti perempuan dapat solusi nggak? Nggak perlu kemudian perempuan balik lagi jeret, buyar langsung. Apalagi rambutnya yang gampang keriting, dilulusin keriting lagi nanti. Ya, di sini ada solusi luar biasa. Kadang seseorang buat ke arah rambut itu apa? Daripada berantakan mendingan ujungnya tok lah. Terjadi nggak? Ujungnya ceret gitu tuh. Ya. Oh, ini bukan simpel namanya ya, ikhwah. Ya. Nah, makanya tata cara ini dilakukan bagi orang yang khawatir rambutnya berantakan. Makanya caranya ngikutin arah rambutnya, jelas. Ya, tanpa membuat rambut itu berubah dari keadaan semulanya. Subhanallah. Hah? Rambut sekali. Tes. Mau tebal mau tipis sekali semuanya. Saya depan sampai belakang balik lagi sekali. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud. Kemudian juga disunnahkan mengusap semua kepalanya. Tapi mengusap sebagian kepala, ya, maka tidak mencakupi. Kenapa? Disunnahkan membasuh kepala sekali. Para ulama sepakat bahwa wajibnya mengusap kepala. Mereka berpendapat tentang batasan wajib mengusap kepala. Ini perbedaannya. Khilafnya perhatikan baik-baik. Pendapat yang pertama, wajib mengusap seluruh kepala. Ini pendapatnya dari madhab Malikiyah, Hanabilah, dan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Muzani. Jelas ada 3 pendapat kita bahas. 1 itu jelas. 2, wajib mengusap sebatas ubun-ubun saja dan sekitar 1/4 kepala. Batasannya dari ubun-ubun berapa? 3 jari. Ya, dan ini yang kadang-kadang, ini padahal pendapatnya Imam Hanafiyah. Ya, jadi jika kurang maka nggak sah. Jelas. Makanya kadang-kadang ada yang kemudian orang di pucuknya. Untuk keluar dari khilaf, antum usap semua kepala selesai. Pendapatnya ada yang mengatakan dari apa? Sebatas ubun-ubun. Ubun-ubun di mana? Tengahnya di sini. Ya. Jadi dari situ kemudian diusap 1/4 kepala sudah cukup. Dari total. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapatnya madhab Syafi'iyah, yaitu batasan minimal wajibnya dengan apa yang dinamakan mengusap. Walaupun mengusap sehelai rambut maka dikatakan telah mengusap dan sah. Makanya kadang-kadang orang di ujung saja. Tapi makanya Imam Nawawi mengatakan waqala ashabuna hatta law masaha ba'da sya'ratin wahidah ajza'ah. Ya, berkata ulama madhab kami, ya, bahwa ngusap sebagian dari 1 helai rambut maka cukup sah. Dan ini yang sering dipakai sama orang. Makanya ujungnya tok kena. Di situ yang penting sah. Sah. Antum mau cari afdal apa sah? Afdal apa sah? Ya sudah. Kalau pendapat mereka sah itu cuman 1 helai sah. Antum tarik 1 helai kena diusap selesai. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang wajib mengusap semua kepala, yang paling kuat. Berarti sisanya pendapatnya lemah. Karena yang dicontohkan para sahabat mengusap semua kepala. Faham di sini? Bukan intinya yang penting ngusap, bukan. Tapi secara praktek para sahabat itu nggak ada yang mempraktekkan sedikit ujung selesai. Paham ya? Karena terjadi khilaf tidak disebutkan sampai mana, cuman secara praktek saja yang kemudian
di mana para sahabat mempraktekkan wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian terjadi pendapat para ulama. Ibn Abdul Bar menjelaskan para ahli fikih berbeda pendapat tentang ngusap sebagian kepala. Imam Malik berkata yang wajib itu ngusap semua kepala. Kalau dia meninggalkan sebagian darinya, maka dia bagaikan meninggalkan basuhan pada sebagian wajah. Jadi ngusap wajah sebagian ditinggalin. Padahal ngusap seluruh wajah hukumnya wajib. Ya. Dan ini pendapat yang dikenal dalam madhab Malik. Dan ini juga pendapatnya Ibnu Aliyah. Ya, Allah telah memerintahkan untuk mengusap kepala dalam berwudu sebagaimana diperintahkannya mengusap wajah dalam tayamum. Berarti kalau gitu ngusapnya, kalau kita tayamum wajah sebagian atau semua? Semua. Itu yang dimaksud. Maka pendapat yang paling kuat di mana? Pendapat yang kuat adalah mengusap semua kepala. Paham sampai sini? Jadi kalau kita sudah tahu pendapat yang kuat, ya sudah, jangan pakai dalil yang lemah untuk membenarkan perbuatan kita. Ini yang seharusnya. Walaupun ada madhab yang mengatakan itu, ya, tapi dari sini kita tahu bagaimana setelah, makanya semua madhab mengatakan masah minul hadis fahuwa madhabi. Bahkan Imam Syafi'i pun tidak memanfaatkan hadis yang lemah dalam madhabnya. Semua hadis sahih dipakai sama Imam Syafi'i. Kalau itu sahih, maka itu madhabku. Para ulama, para imam madhab, mereka berkeyakinan dengan permasalahan ini. Makanya dalam hukum mereka tidak memakai hadis lemah. Ya. Kemudian juga bagaimana dengan sorban, ngusap khuf, ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih bahwa Nabi pernah mengusap sebagian kepala. Enggak ada satu hadis sahih pun. Dari sini menunjukkan kalau ngusap kepala total merupakan pendapat yang kuat. Sudah. Karena kalau kita wudu, kita ngikutin siapa? Rasulullah, sudah. Arahnya ke situ. Walaupun terjadi khilaf, kalau kita tahu dalil yang kuat, maka kita mengikuti dalil yang kuat. Dan ini dikatakan di dalam Taudhihul Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Kemudian inilah pendapat yang rajih, ya, bahwa Nabi SAW mengusap ubun-ubun beliau ketika memakai sorban. Kalau pakai sorban, ngusapnya apa? Ubunnya. Disebutkan dari Mughirah ibn Syu'bah, anna Nabi SAW tawadha'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah wal khuffain. Rasulullah SAW itu kalau wudu, beliau mengusap ubun-ubunnya dan di atas sorban beliau. Jelas, ngusapnya sini. Kalau pakai sorban. Kemudian mengusap kedua khufnya. Tahu khuf? Kayak kaos kaki gitu tapi dari kulit. Itu Rasulullah ngusapnya cuma atasnya tok, seret. Padahal kalau secara pikiran yang kotor yang bawah apa yang atas? Ini kena subhat kalau gitu. Yang kotor yang atas. Yang bawah kena tanah enggak? Tanah suci enggak? Berarti yang enggak suci yang mana? Yang atas. Kalau orang berpikir tanah enggak suci, lah antum kena jilatan anjing itu yang ketujuhnya pakai apa? Tanah. Lah kalau tanah enggak suci tak tambah kotor. Betul enggak? Ya sudah. Maka dari sepatu kita itu yang kotor yang atas karena enggak tersentuh tanah. Makanya Islam itu luar biasa. Antum harus paham ini. Bedain antara kotor sama suci. Sama najis, kotor sama najis itu berbeda jauh. Ya, kalau kena tanah kotor belum tentu najis. Kalau najis pasti kotor. Sudah. Kemudian ada dalil dari madhab Hanafi dan Syafi'i. Ya, Allah SWT mengatakan wamsahu biru'usikum. Ya, dengan ba ini tadi. Ya, dalam ayat ini fungsinya adalah ittiba, ya, menyatakan at-tabaid, yang itu menyatakan lit-tabaid itu sebagian bi, mereka itu khilaf di masalah ba ini.
Mereka menyatakan itu artinya sebagian, usaplah sebagian kepala. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengartikan kata-kata ba di ayat ini yaitu sebagian. Paham? Ini dalil yang menyatakan bahwa kalau ngusap sebagian itu sah. Karena ba di dalam bahasa Arab itu artinya sebagian, dengan. Ya. Dalil ini dibantah bahwa huruf ba tidak berfungsi dengan sebagian, tapi lil apa? Al-lasqu itu al-iltisaq itu artinya nempel, buat nempel. Maksudnya apa? Kepala harus nempel dengan tangan kalau ngusap. Jangan ngawang gini. Ini kepala sama tangan tuh nempel. Nah, sambil diginiin. Makanya pakai kata-kata ba. Jelas. Jadi mereka khilaf di masalah bahasa sebenarnya. Dan ini dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Paham di sini ya? Ini kalau kita bahas panjang ya, tentang khilafnya masalah itu tadi. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan dibolehkannya mengusap ubun-ubun. Ya, kenapa? Karena bersama itu beliau mengusap imamahnya. Karena pakai imamah, ini ngusap apanya? Ubun-ubun. Gak mungkin semuanya kan sudah pakai imamah basah. Ya, kalau di sana cepat kering, di sini buyar antum salat. Betul apa enggak? Iya. Makanya ngusap sistemnya di imamahnya dari luar aja, nggak perlu bongkar. Kayak antum pakai kaos kaki, ngusap atasnya nggak perlu dibongkar. Dengan syarat antum pas waktu pakai kaos kaki dan posisi suci, sudah dalam keadaan berwudu sebelumnya. Baru pakai kaos kaki, pas batal tinggal ngusap aja wudunya. Nanti ada penjelasannya masalah ini. Kemudian pendapat yang Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Rasulullah ngusap ubun-ubunnya ketika pakai imamah ini tidak menunjukkan dibolehkannya ngusap ubun-ubun tok. Karena waktu itu Rasulullah pakai imamah, berbeda hukum dengan orang yang nggak pakai imamah. Jadi secara praktek nggak bisa disamakan antara orang yang pakai imamah sama yang enggak. Kan Rasulullah pernah ngusap ubun-ubun, iya, waktu pakai imamahnya. Makanya terbantahkan semua riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa ngusap sebagian sah. Jelas masalah ini ya. Oke. Kemudian masuk ke mengusap telinga. Hukum mengusap telinga itu sunnah. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Jumhur itu artinya kebanyakan. Sedangkan ulama Hanabilah, muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal, mengusap telinga hukumnya wajib. Berarti yang berpendapat hukumnya wajib berapa mazhab? Satu. Ya, sedangkan kebanyakan ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Ketika ngusap kepala langsung disertai dengan ngusap telinga tanpa dipisah. Jadi kalau sini langsung nggak usah pakai ambil air lagi, tak basahin lagi, nggak, langsung nyambung. Nah, seret, jelas. Sekali, langsung nyambung, nggak mungkin kepalanya sekali, telinganya 2 kali, nggak mungkin. Jelas di sini? Itu namanya berlebihan. Cukup sekali, paham? Karena Rasulullah ngelakuinnya berapa? Sekali. Ya, perhatikan dalilnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Hadis ini kedudukannya hasan. Ya, dari Abdullah ibn Amr fi sifatil wudu. Dalam sifat wudu dikatakan thumma masaha ra'sihi, kemudian dia mengusap kepalanya, wa adkhala isba'aihi sabahataini fi udunaihi. Ya, kemudian wa masaha bi ibhamaihi dhahira udunaihi. Perhatikan, kemudian habis mengusap kepala memasukkan telunjuknya ke dalam telinga. Jelas?
Terus meletakkan jempol di luarnya, sambil ini telinganya kan dalamnya bersihin, jelas. Luarnya ngusap luar, jempolnya ngusap luar, seret, jelas. Diginiin sama jempolnya gini, selesai. Peranannya paham ya? Yang dalam pakai telunjuk, luar pakai jempol. Berapa sekali? Ikut habis selesai kepala. Tergantung dua metode tadi kan. Ada metode ngikutin rambut, ya, dari ubun-ubun ngikutin rambut, jelas. Dan itu nggak merubah rambut sama sekali kan. Ada yang ngusap depan sampai ke belakang. Balik lagi. Setelah selesai kepala semua, baru telinga, masukin telunjuk ke dalam, yang jempol luar. Paham di sini? Oke. Bahkan Abdullah bin Abbas meriwayatkan mengatakan anna nabi masaha bi ra'sihi udunaihi dhahirahuma wa batinahuma. Rasulullah SAW ya mengusap kepala dan kedua telinganya bagian luar dan dalam. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi bahwa beliau mengambil air baru untuk usap telinga, nggak ada riwayat. Jadi benar-benar pakai yang basah dari awal tadi. Loh Ustaz, kan kena rambut. Ini kita ngikutin Rasulullah. Jelas? Oke. Sedangkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Nabi SAW mengambil air baru yang bukan dari bekas air ngusap kepala, riwayatnya lemah. Berarti yang sahih apa? Rasulullah SAW tidak mengambil air baru tapi langsung nyambung. Ya, dan ini dikatakan di dalam kitab Zadul Ma'ad. Jelas sampai di sini? Oke. Yang terakhir, nyuci kaki sampai mata kaki. Nyuci sampai mata kaki. Nanti kalau yang ini selesai, kita akan bahas berikutnya tentang masalah sorban secara detail sama pas kita jabirah. Tahu jabirah? Ini loh, perban itu loh. Ya, orang kalau kena luka ada perbannya kan? Lah, cara wudunya pas ada perban gimana? Nanti pertemuan berikutnya. Diwajibkan ya untuk membasuh kedua kaki dan tidak cukup mengusap. Makanya beda antara basuh sama usap. Kaki ini sering terjadi. Ya. Disebutkan dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, takhallafa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fi safaratin safarnaha. Rasulullah SAW tertinggal oleh kami dalam sebuah perjalanan yang kami lakukan, perjalanan bersamanya. Ya, fa'adrakana waqad arhaqnal asr. Beliau menyusul kami dan kami menunda salat asar. Ay akharnal asr. Faja'alna natawadda wa namsahu ala arjulina. Kemudian apa? Kami berwudu dan ngusap kaki-kaki kami. Maka kemudian fanada bi'a'la sautihi. Maka Rasulullah SAW ya memanggil dengan suara yang keras dengan mengatakan wailun lil aqabi minan nari marrataini aw thalath. Kata Rasulullah, celaka tumit-tumit itu dari neraka. Rasulullah ngomong itu 2-3 kali. Maksudnya apa? Tumit-tumit, batasan dalam membasuh kaki adalah sampai mata kaki. Maka hati-hati kalau tumitnya nggak kena wudu. Tumit itu mana? Ujung kaki itu. Kadang-kadang kan kita basuh atasnya tumitnya kering, betul enggak? Makanya tumit yang kering itu nanti bisa masuk neraka. Gara-gara apa? Wudunya nggak sempurna, masalah. Makanya harus kena air, harus wajib. Tapi ya jangan digerojok juga. Ya. Nabi SAW ya, melihat seseorang tidak membasuh tumitnya, maka Rasulullah mengatakan wailun lil aqabina minan nar, celaka tumit-tumit di neraka. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan terdapat banyak riwayat bahwa Nabi ya tentang cara wudu bahwa beliau membasuh kedua kakinya. Ya, beliau adalah menjelaskan perintah Allah
di mana membasuh kedua kaki. Nah, paham sampai sini? Maka berarti membasuh kedua kaki sampai mana? Mata kaki. Kelebihan. Wah, itu loss itu namanya. Masya Allah. Namanya semangat tapi telos. Ya, jangan sampai ikhwan. Catatan. Saya kasih 5 catatan. Perhatikan baik-baik. Ini ulasan dari awal sampai akhir. 1. Wajib membasuh anggota wudhu masing-masing dilakukan 1 kali. Yang wajib 1 kali. Kalau nggak cukup 1 kali, mentok berapa? 3 kali. Tapi kepala berapa? Selesai. Jadi para ulama mewajibkan dari mulai 1 kali. 3 kali itu batasan minim maksimal. Bukan harus 3 kali. Bedain ini. Ya. Karena membasuh 2-3 kali adalah sunnah. Dalilnya apa? Al-Imam Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ittafaqal ulama ala annal wajib min taharatil a'dha'il maghsulah marratan wahidah idza asbagh. Para ulama sepakat bahwa kadar wajib basuh anggota wudhu masing-masing itu 1 kali. Ya, kalau sempurna. Kena semua cukup sudah. Wajib itu. Kalau enggak lanjut yang kedua. Au wa anil itsnain wa thalath mandub ilaihima. Sedangkan 2 dan 3 kali itu adalah sunnah. Wajibnya sekali. Kalau antum mau 3 kali nggak apa-apa, sunnah. Tapi paling tidak antum harus 1 kali. Maka jangan salahin orang yang 1 kali ya ikhwan. Karena mereka punya dalil. Para ulama ittifaq sudah 1 kali selama sempurna loh ya. Kalau nggak kena 1 kali maka nggak bisa. Ya, bahkan Imam Nawawi mengatakan waqad ajma'al muslimun ala annal wajib min ghasli a'dha'il marratan wahidah ala anna thalatha sunnah. Disebutkan bahwa kaum muslimin, ya, ulamanya telah sepakat bahwa orang yang membasuh anggota tubuh wudunya 1 kali adalah wajib, sedangkan 3 kali adalah sunnah. Maka di sini nggak ada khilaf sama sekali. Jelas di sini, paham ya? Oke. Kedua, dalam wudu seluruh anggota tubuh dibasuh kecuali kepala dan telinga, hanya diusap. Berarti istilah dibasuh harus kena air nggak? Harus. Maka wajib mengalirnya air ke anggota tubuh yang dicuci dan tidak harus digosok. Nggak harus gini. Yang penting antum basuh ini airnya kena. Makanya antum pakai ini bisa. Airnya cembeng di sini, antum giniin kena air nggak? Ya. Tapi kalau usap, istilah usap itu ininya basah toh. Nggak sampai airnya kumpul di sini. Itu ngusap namanya. Makanya bedain. Kalau ngusap bisa jadi dia nggak kena, tapi kena usapan. Paham di sini? Tapi begitu basuh harus kena air. Berarti antum pas. Tapi hati-hati sama was-was. Ini yang terjadi ya ikhwan. Begitu basuh ini sudah selesai kan? Sudah antum yakin. Selesai wudhu, tangan antum kegesek baju. Loh, lah kok kering? Balik lagi. Antum sikat lagi. Sudah nih, selesai. Loh, lah kok kering? Padahal nempel ke baju. Dan ini sering terjadi was-was. Ya ikhwah, al-yakinu la yazul bisyak. Dalam kaidah fikih disebutkan sesuatu yang dibangun dengan keyakinan, antum sudah yakin di awal. Datang setelahnya beberapa saat tiba-tiba was-was, itu nggak berlaku. Karena yang dianggap adalah yang dari awal dibangun dengan keyakinan. Paham di sini? Karena syaitan itu suka masukin kita terutama di masalah taharah. Dibuat bisa bolak-balik 5 kali 10 kali. Dan ini sering terjadi ya ikhwan. Ini sering terjadi banget. Makanya hati-hati masalah was-was. Kalau sudah dari awalnya sudah terbangun dengan baik, ya sudah,
ikut yang itu gitu loh. Ya. Imam Nawawi juga mengatakan wattafaqal jumhur ala anna yakfi min ghusl a'dha'i fil wudu' wa ghuslil jarayanil ma' ala a'dha'i la yushtarak at-dalku. Dalku itu kayak mijet, istilahnya kayak apa istilahnya? Ngusap gosok nih. Ini istilahnya dalku. Ya. Wan faradal Malik wal Muzani bi ishtiratihi. Mayoritas ulama sepakat cukup wudhu itu membasuh anggota tubuh. Dan membasuh itu istilahnya mengalirkan air pada anggota tubuh. Tidak disyaratkan gosok kayak mijet. Nah, nggak disyaratkan. Tapi harus apa? Kena air. Jelas di sini kalau hukumnya membasuh. Masalahnya semuanya dibasuh kecuali apa? Kepala. Dah. Ya. Sedangkan Imam Malik dan juga Imam Muzani mempersyaratkan apa? Mempersyaratkan ya, dipersyaratkan menggosok. Dua madhab ini, Imam Malik sama Imam Muzani. Jelas? Tapi kalau sisanya apa? Tidak disyaratkan menggosok. Untuk jari-jari disunahkan nyela-nyela. Bukan gosok, tujuannya mastiin air buat supaya masuk ini. Ya. Makanya para ulama istihsan baiknya disela, memastikan airnya kena. Masalahnya tangan sama kaki ini posisinya harus kena air karena dicuci masalahnya. Kalau antum posisinya rapat gini, tiba-tiba ini nggak kena, maka wudunya nggak sah. Jelas? Oke. Kaki juga sama. Kakinya kan ada yang rapat tipenya tuh, jari-jarinya kan, nggak kena, nggak sah wudunya. Kemudian yang ketiga, harus berurutan, nggak boleh kaki dulu baru kepala seenaknya harus tartib. Makanya ada ulama yang memasukkan tartib ke dalam rukun wudu. Jelas? Tanpa dimasukkan kita sudah paham, harus tartib. Kemudian juga mualah. Mualah itu apa? Nyambung. Antum paham harus nyambung. Jangan kemudian ya, sudah wajah tinggal dulu sebentar, haus minum air, selesai tak lanjutin lagi. Makanya diharuskan mualah, tidak terputus dalam waktu berwudu satu dengan yang lainnya. Namanya disebut dengan mualah. Dan yang terakhir adalah pendapat mayoritas ulama ketika membasuh wajah tidak perlu sampai leher. Ya. Demikian juga kalau membasuh kaki nggak perlu sampai betis, apalagi dengkul. Cukup mana? Mata kaki. Jelas sampai sini? Sebelum wudu. Kemarin kita sudah bahas belum? Bismillah. Itu pun sunnah. Ya, nggak pakai itu sah. Ya. Kamar mandi itu nggak pakai sarung, telanjang full. Ya ikhwah, Rasulullah SAW mandi besar disertai dengan wudhu dalam posisi telanjang. Pernah Rasulullah mandi bersama siapa? Aisyah. Jelas di sini? Paham? Jadi artinya, loh Ustaz, wudhu itu nggak boleh telanjang. Ya ikhwah, Rasulullah wudhu. Yang penting tempat antum wudhu nggak najis. Paham di sini? Karena di dalam di sana tuh bedain antara kholak sama hammam. Hammam itu tempat mandi, nggak ada klosetnya. Kalau ada klosetnya namanya apa? Kholak. Kalau selama antum tempat wudhunya itu suci, sudah antum wudhu di situ dengan baik, sudah selesai. Tapi kalau kemudian karena kholaknya dulu, orang dulu tempat buangnya bukan kayak kita, kloset main jor, enggak. Jelas ya? Dulu orang dulu sampai mau buang air besar kemana? Ke padang pasir, dalam nggak ada orang sama sekali itu. Makanya tempat mereka terbuka. Ya. Kondisi lain. Kalau orang dulu ngeliat kamar mandi kita, ini kamar mandi apa kayak ini? Karena beda, bersih kita. Dulu enggak. Makanya orang-orang yang kemudian Badui, ketika mereka menghadapi kamar mandi yang kayak gitu WC-nya, mereka nggak pakai dispenser, alias di gerojok air. Sudah.
namanya buang hajat, sudah selesai tinggal. Yang penting suci. Dan ini sering terjadi. Antum kalau di tempat-tempat umum, ya daerah Timur Tengah yang kita nggak bicara tentang kok Dubai, Saudi lah, tempat-tempat umum masih ada sisanya nggak itu? Ya sudah. Karena itu gambaran khalaqnya dia zaman dulu seperti itu. Makanya mereka nggak berwudu di khalaq, paham ya? Wudunya di mana? Hammam. Hammam itu tempat benar-benar buat mandi, nggak ada buang air besarnya. Beda kan? Jelas di sini. Kalau tempat itu najis jangan dipakai. Tapi kalau tempat itu bersih, antum bisa pakai di situ wudu. Karena Rasulullah mandi besar juga masuk ke dalamnya wudu juga. Jelas? Kalau ada klosetnya, Pak? Nah, makanya kalau itu tempatnya bersih, suci, antum bisa pakai. Beda kan antara kloset sama itu? Ada kerannya sendiri kan? Ya sudah. Dia nggak mungkin kemudian sebelahan pas gini, nggak enak semua pakainya. Antum klosetnya pojok sana, yang ininya sini, ya sudah. Bedain antara sini sama sana, kita bisa pakai. Gitu loh. Jadi baca basmalah bisa. Nah, ya basmalah itu sunnah. Namun ketika antum merasa di dalam kamar mandi nggak mungkin kan, maka antum baca basmalah dari luar. Jelas? Kemudian baru masuk, kemudian mulai wudu. Orang kalau masuk khala, ya baca doanya dari mana? Persis, selesai. Selesai dari situ keluar baru baca doa lagi. Selesai. Apa itu? Ghufranaka. Jelas? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Pada saat Ya. Bicara. Ya ikhwah, berbicara ini bukan sebagai sebuah larangan. Paham? Ya. Yang dilarang adalah menjeda. Antum jeda wudu itu jangan. Tapi wudu, ya. Kemudian sambil antum wudu sambil ngasih tahu, itu boleh. Ini loh wudunya gini. Yang penting antum terus wudu, berjalan. Paham? Bukan ulama tidak menjelaskan dilarang berbicara. Enggak. kalau wudhunya kanan kiri. Itu tidak sesuai sunnah. Karena yang ada kanan selesai baru kiri. Namanya khilafin sunnah nggak itu? Menghilafin sunnah. Jelas? Tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi makanya kanan dulu, karena Rasulullah SAW dikatakan oleh Aisyah yuhibbut tayammun. Rasulullah itu menyukai mendahulukan bagian kanan dari tubuhnya. Paham di sini? Masya Allah banyak pertanyaan jadinya. Setelah mandi apakah perlu wudu? Saya bahas ini di mandi besar. Mandi besar itu ada dua model. Ya, ada yang dimulai dengan wudhu dulu. Ya, ada yang kemudian model satunya lagi. Makanya nanti saya bahas di mandi besar. Tenang, masih ada lanjutan. Habis dari wudhu selesai, kita bahas masalah sorban sama ini. Langsung lanjut kita bicara mandi besar, baru bicara tayamum. Jadi 3 cara bersih ini semua kita bahas detail. Baru masuk nanti ke sholat. Jelas? Paham? Hah? Mandi besar di dalamnya ada wudhunya. Di dalam mandi besar itu ada wudhu. Maka bersih yang paling baik adalah mandi besar. Yang paling sempurna bersuci adalah mandi besar. Paham ya? Di garis bawahi masalah ini. Karena di dalamnya ada wudhu. Bukan berarti Ustaz, mandi besar cuma mandi gebir-gebir toh. Enggak, ada aturannya ya, ikhwan. Ya. Nanti ada aturan gimana kapan kita berhenti, kemudian ada di posisi itu wudhu. Makanya ada beberapa cara. Jelas dengan riwayat yang berbeda. Paham sini? Insya Allah kita lanjut. Nah, insya Allah ya ikhwah, untuk Selasa depan ini saya libur dulu. Karena nanti insya Allah ada Ustadz Helmi Syamah dari Purwakarta. Beliau ahli tentang masalah
fikih warisan. Akan ada daurah hari Senin sama hari Selasa. Ya, depan. Kemudian kita ketemu insya Allah di tahun depan. Januari. Ya, karena dari mulai tanggal 16 sampai tanggal 2 Januari saya libur. Jelas ya? Insya Allah. Kalau perempuan membasuh jilbab sebagai untuk di luar ya, kata darurat dan dalam itu apa boleh sebagai kias dari memakai? Nanti, nah kita bahas di posisi imamah itu tadi. Ya, belum datang pembahasannya, pelan-pelan. Nah, ada pembahasan bagi yang pakai sorban, ada. Iya, makanya buat perempuan ini tadi kita bahas ada titiknya karena waktunya sudah habis. Ya, jelas insya Allah pelan-pelan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah kita semua, menjadikan ibadah kita amal-amal saleh yang sempurna di mata Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari amal-amal yang tertolak, serta mudah-mudahan Allah SWT tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.